Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suharna dari SMKN 1 Cikarang Barat. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa permasalahan dan sedikit solusi yang terjadi di sekolah kami, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran pemeliharaan sistem kelistrikan kendaraan ringan di kelas 12. Untuk melakukan pembelajaran praktek itu ada beberapa persyaratan, di mana pembelajaran praktek di SMK umumnya merupakan kegiatan yang dianggap menyenangkan bagi sebagian besar siswa. Ini kelihatan dari pembelajaran normal. Pembelajaran praktek itu sangat diminati oleh siswa. Alasannya karena mereka bisa mengaktualisasikan keinginan dan hobinya sesuai dengan minatnya masing-masing. Terlebih kalau masuknya ke SMK ini, anak-anak memiliki minat masing-masing secara pribadi tanpa ada dorongan dari hal-hal yang lain, sehingga akan lebih betah bertahan untuk melakukan praktek. Namun demikian, semua hal itu bisa terjadi apabila beberapa persyaratan terpenuhi. Di antaranya adalah dari pihak lembaga atau sekolah memiliki daya dukung, sarana dan prasarana dan pelatihan yang mencukupi. Kemudian dari sisi siswanya juga harus memiliki motivasi yang tinggi dibarengi dengan kemampuan teoritis sebagai pengetahuan prasyarat. Dan dari sisi pengajarnya harus bisa menggunakan metode penyampaian yang tepat dengan kondisi yang sesuai pada saat itu. Samping juga harus memahami karakter siswa sehingga tidak menyamaratakan siswa dengan satu metode yang sama. Di sisi masalah yang dihadapi, fakta di lapangan tidak semudah apa yang kita bayangkan, terlebih lagi kalau kondisinya pada saat setelah terjadinya peristiwa COVID yang melanda dunia secara global, yang membuat menurunnya motivasi secara drastis, termasuk pada pembelajaran praktek yang biasanya cukup baik minatnya. Ini kelihatan dari minat bacanya berkurang. Ya, indikatornya adalah ketika diberikan modul yang harus dibaca, dipelajari, maka sangat sulit untuk memahami isi dari kandungan pembelajaran. Kemudian daya tahan belajar menurun. Kelihatannya jam 9 sudah mengantuk, nyari alasan untuk keluar ke kamar kecil dan lain sebagainya. Kemudian kelihatan gelisah dan kurang terkonsentrasi. Yang lainnya adalah lemahnya pengetahuan prasyarat karena tidak mendapatkan pengalaman praktek pada semester sebelumnya. Tiba-tiba di kelas 3 pembelajarannya harus sudah bisa merawat dan memperbaiki, bahkan overhaul pada sebuah peralatan. Nah, ini kondisi yang sangat susah karena harus mengulang kembali pembelajaran yang tidak dia miliki. Ini kondisi yang nyata yang saya temui di kelas yang saya ajar. Tentunya tidak mengeneralisasikan pada kondisi di tempat yang terjadi di tempat lain. Dan saya rasakan setelah semuanya melewati fase COVID yang sangat dahsyat. Ada 3 pokok permasalahan yang akan saya lakukan dan kita kaji, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran praktek kelistrikan di TKR di kelas 12. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan metode pembelajaran yang tepat, efektif untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Dan yang ketiga, mengembangkan minat pembelajaran praktik yang ada seperti pada kondisi normal. Ada 4 solusi yang saya terapkan, yaitu pada saat pembelajaran itu lebih banyak waktu digunakan untuk memberikan motivasi terhadap siswa. Contohnya dengan cara mengaitkan materi yang diajarkan dengan peluang bisnis yang ada di pasaran, dengan cara yang praktis dan contohnya yang nyata serta sederhana, yang pada akhirnya diharapkan akan memunculkan rasa butuh sesuatu yang akan menunjangkan kehidupan
dia sendiri dia misalnya akan datang. Terlebih kalau mungkin juga terjadi ketika dia tidak terrekrut di perusahaan, maka bisnis untuk pelajaran praktek ini juga memungkinkan muncul dalam hatinya. Kemudian penyampaian materi dan penugasan dilakukan seminggu sebelumnya secara online. Jadi pada akhir pelajaran diberikan materi untuk dibahas di pertemuan minggu yang kedepannya sebagai pengetahuan prasyarat. Yang ketiga, pemberian materi dilakukan secara praktis dengan konsep dasar yang mudah melalui penjelasan, kemudian disertai demonstrasi secara sederhana dipahami ya, dengan konsep-konsep yang mudah dan sederhana yang harus dipahami oleh siswa yang memang lemah pengetahuan pondasinya karena tidak lama sudah tidak melaksanakan praktek. Untuk memudahkan pengolahan dilakukan pembagian kelompok menjadi 6 kelompok. Kemudian pembelajaran dilaksanakan dengan cara tutor sebaya, yaitu dengan cara melatih terlebih dahulu salah satu perwakilan tiap kelompok yang dianggap lebih termotivasi. Setelah itu kelompok yang terlatih tersebut mengajari yang lainnya. Yang keenam, membuat job sheet dan instrumen penilaian atau pengukuran untuk memudahkan pemantauan kemajuan belajar. Dan yang ketujuh, melakukan umpan balik dan memberikan reward bagi yang sudah berhasil. Setelah kita lakukan beberapa treatment, maka ada hasil pemecahan masalah. Terjadinya peningkatan motivasi lebih terlihat ketika para siswa diberikan gambaran dan contoh bagaimana prospek bisnis dari materi yang akan diajarkan. Terutama yang diajarkan saya adalah pelajaran pemeliharaan sistem AC pada mobil. Ini hasilnya sangat bagus dan menguntungkan. Bahkan saya uraikan mulai dari cara mengecek, kemudian bagaimana cara menentukan kerusakan, bagaimana cara menerpis, bagaimana cara membeli barang yang akan digunakan, kemudian bagaimana menentukan selisih harga, bagaimana upah kerja dan seterusnya, yang sangat menguntungkan. Dan dia paham bahwa setiap mobil itu pasti ada AC-nya dan setiap AC pasti ada kerusakan setelah digunakan. Maka pasar-pasar itulah yang diharapkan diisi oleh anak-anak yang memang mungkin juga kemungkinan tidak terrekrut untuk berusaha bekerja di perusahaan, sehingga nantinya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dari sekedar belajar, tapi bagaimana cara bisnis mengelola bengkel AC. Pertanyaan itu banyak di situ. Minat membaca hasilnya tidak terlalu signifikan, terlihat dari cara mengerjakan tugas belum 100%. Dan kecenderungannya adalah copy paste. Kemudian penggunaan metode tutorial sebaya terlihat lebih efektif karena siswa tidak canggung untuk bertanya pada temannya, sehingga ketika mereka itu lebih meningkat keberaniannya. Hasilnya adalah hasil belajar meningkat dari pengamatan praktek. Hasilnya bisa dilihat ya. Yang dituangkan dalam report sheet itu dia bisa mengisi 70% ya, dengan baik, dapat melakukan kegiatan praktis secara sesuai dengan prosedur. Selebihnya masih harus diulang kembali. Kelemahan dari apa yang saya treatmentkan tadi itu adalah dengan cara ini pengawasan harus lebih ekstra ketat karena pembelajaran AC memiliki risiko kecelakaan baik untuk barang ataupun untuk orang, sehingga gurunya sendiri harus keliling ke tiap kelompok untuk mengawasi itu. Di samping juga ada penekanan-penekanan dengan SOP yang benar. Kemudian lebih boros bahan praktek atau reprograde ketika belum punya alat untuk reprograde cycle-nya.
jadi banyak terbuang. Kemudian harus taat terhadap SOP dan spesifikasi pabrik. Inilah beberapa temuan dan solusi yang sudah saya paparkan dan sudah saya alami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi, kalau udah gimana? Kalau udah begini gimana? Nih. Udah selesai? Udah klik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suharna dari SMKN 1 Cikarang Barat. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa permasalahan dan sedikit solusi yang terjadi di sekolah kami, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran pemeliharaan sistem kelistrikan kendaraan ringan di kelas 12. Untuk melakukan pembelajaran praktek itu ada beberapa persyaratan, di mana pembelajaran praktek di SMK umumnya merupakan kegiatan yang dianggap menyenangkan bagi sebagian besar siswa. Ini kelihatan dari pembelajaran normal. Pembelajaran praktek itu sangat diminati oleh siswa. Alasannya karena mereka bisa mengaktualisasikan keinginan dan hobinya sesuai dengan minatnya masing-masing. Terlebih kalau masuknya ke SMK ini, anak-anak memiliki minat masing-masing secara pribadi tanpa ada dorongan dari hal-hal yang lain, sehingga akan lebih betah bertahan untuk melakukan praktek. Namun demikian, semua hal itu bisa terjadi apabila beberapa persyaratan terpenuhi. Di antaranya adalah dari pihak lembaga atau sekolah memiliki daya dukung, sarana dan prasarana dan pelatihan yang mencukupi. Kemudian dari sisi siswanya juga harus memiliki motivasi yang tinggi dibarengi dengan kemampuan teoritis sebagai pengetahuan prasyarat. Dan dari sisi pengajarnya harus bisa menggunakan metode penyampaian yang tepat dengan kondisi yang sesuai pada saat itu. Samping juga harus memahami karakter siswa sehingga tidak menyamaratakan siswa dengan satu metode yang sama. Di masalah yang dihadapi, fakta di lapangan tidak semudah apa yang kita bayangkan, terlebih lagi kalau kondisinya pada saat setelah terjadinya peristiwa COVID yang melanda dunia secara global, yang membuat menurunnya motivasi secara drastis, termasuk pada pembelajaran praktek yang biasanya cukup baik minatnya. Ini kelihatan dari minat bacanya berkurang. Ya, indikatornya adalah ketika diberikan modul yang harus dibaca, dipelajari, maka sangat sulit untuk memahami isi dari kandungan pembelajaran. Kemudian daya tahan belajar menurun, kelihatannya jam 9 sudah mengantuk, nyari alasan untuk keluar ke kamar kecil dan lain sebagainya. Kemudian kelihatan gelisah dan kurang terkonsentrasi. Yang lainnya adalah lemahnya pengetahuan prasyarat karena tidak mendapatkan pengalaman praktek pada semester sebelumnya. Tiba-tiba di kelas 3 pembelajarannya harus sudah bisa merawat dan memperbaiki, bahkan overhaul pada sebuah peralatan. Nah, ini kondisi yang sangat susah karena harus mengulang kembali pembelajaran yang tidak dia miliki. Ini kondisi yang nyata yang saya temui di kelas yang saya ajar. Tentunya tidak mengeneralisasikan pada kondisi di tempat yang terjadi di tempat lain. Dan saya rasakan setelah semuanya melewati fase COVID yang sangat dahsyat. Ada 3 pokok permasalahan yang akan saya lakukan dan kita kaji, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran praktek kelistrikan di TKR di kelas 12. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan metode pembelajaran yang tepat, efektif untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Dan yang ketiga,
mengembangkan minat pembelajaran praktik yang ada seperti pada kondisi normal. Ada 4 solusi yang saya terapkan, yaitu pada saat pembelajaran itu lebih banyak waktu digunakan untuk memberikan motivasi terhadap siswa. Contohnya dengan cara mengaitkan materi yang diajarkan dengan peluang bisnis yang ada di pasaran dengan cara yang praktis dan contohnya yang nyata serta sederhana, yang pada akhirnya diharapkan akan memunculkan rasa butuh sesuatu yang akan menunjangkan di kehidupan dia sendiri di masa yang akan datang. Terlebih kalau mungkin juga terjadi ketika dia tidak terrekrut di perusahaan, maka bisnis untuk pelajaran praktek ini juga memungkinkan muncul dalam hatinya. Kemudian penyampaian materi dan penugasan dilakukan seminggu sebelumnya secara online. Jadi pada akhir pelajaran diberikan materi untuk dibahas di pertemuan minggu yang kedepannya sebagai pengetahuan prasyarat. Yang ketiga, pemberian materi dilakukan secara praktis dengan konsep dasar yang mudah melalui penjelasan, kemudian disertai demonstrasi secara sederhana dipahami ya, dengan konsep-konsep yang mudah dan sederhana yang harus dipahami oleh siswa yang memang lemah pengetahuan pondasinya karena tidak lama sudah tidak melaksanakan praktek. Untuk memudahkan pengolahan dilakukan pembagian kelompok menjadi 6 kelompok. Kemudian pembelajaran dilaksanakan dengan cara tutor sebaya, yaitu dengan cara melatih terlebih dahulu salah satu perwakilan tiap kelompok yang dianggap lebih termotivasi. Setelah itu kelompok yang terlatih tersebut mengajari yang lainnya. Yang keenam, membuat job sheet dan instrumen penilaian atau pengukuran untuk memudahkan pemantauan kemajuan belajar. Dan yang ketujuh, melakukan umpan balik dan memberikan reward bagi yang sudah berhasil. Setelah kita lakukan beberapa treatment, maka ada hasil pemecahan masalah. Terjadinya peningkatan motivasi lebih terlihat ketika para siswa diberikan gambaran dan contoh bagaimana prospek bisnis dari materi yang akan diajarkan. Terutama yang diajarkan saya adalah pelajaran pemeliharaan sistem AC pada mobil. Ini hasilnya sangat bagus dan menguntungkan. Bahkan saya uraikan mulai dari cara mengecek, kemudian bagaimana cara menentukan kerusakan, bagaimana cara menerpis, bagaimana cara membeli barang yang akan digunakan, kemudian bagaimana menentukan selisih harga, bagaimana upah kerja dan seterusnya, yang sangat menguntungkan. Dan dia paham bahwa setiap mobil itu pasti ada AC-nya dan setiap AC pasti ada kerusakan setelah digunakan. Maka pasar-pasar itulah yang diharapkan diisi oleh anak-anak yang memang mungkin juga kemungkinan tidak terrekrut untuk berusaha bekerja di perusahaan, sehingga nantinya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dari sekedar belajar, tapi bagaimana cara bisnis mengelola bengkel AC. Pertanyaan itu banyak di situ. Minat membaca hasilnya tidak terlalu signifikan, terlihat dari cara mengerjakan tugas belum 100%. Dan kecenderungannya adalah copy paste. Kemudian penggunaan metode tutorial sebaya terlihat lebih efektif karena siswa tidak canggung untuk bertanya pada temannya, sehingga ketika mereka itu lebih meningkat keberaniannya. Hasilnya adalah hasil belajar meningkat dari pengamatan praktek. Hasilnya bisa dilihat ya. Yang dituangkan dalam report sheet itu dia bisa mengisi 70% ya, dengan baik, dapat melakukan kegiatan praktis secara sesuai dengan prosedur.
selebihnya masih harus diulang kembali. Kelemahan dari apa yang saya treatmentkan tadi itu adalah dengan cara ini pengawasan harus lebih ekstra ketat karena pembelajaran AC memiliki risiko kecelakaan baik untuk barang ataupun untuk orang, sehingga gurunya sendiri harus keliling ke tiap kelompok untuk mengawasi itu. Di samping juga ada penekanan-penekanan dengan SOP yang benar. Kemudian lebih boros bahan praktek atau refrigerant ketika belum punya alat untuk refrigerant recycle-nya, jadi banyak terbuang. Kemudian harus taat terhadap SOP dan spesifikasi pabrik. Inilah beberapa temuan dan solusi yang sudah saya paparkan dan sudah saya alami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.